sekolah-sekolah, dinas pendidikan harus mulai dirumuskan kurikulum yang paling utama kita hari ini bukan lagi ngajarin anak-anak menggunakan gadget. Nggak usah diajarin anak-anak kita lebih pinter dari kita, nggak usah diajarin anak-anak kita menggunakan HP, laptop, udah lebih pinter dari kita. Yang harus diajarin anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi luang alam terbuka sebagai basic pembentukan pendidikan. Jadi kalau ada satu hari, saya harapkan kalau ada satu hari anak-anak pakai pramuka di sekolah, terutama SD dan SMP dan SMA, SMK, saya harapkan di baju pramuka itu mereka tidak di dalam kelas, tapi mereka berada di luar kelas, membersihkan sungai, menanam pohon, kemudian belajar memasak di alam terbuka. Dia memahami lingkungan. Kenapa? Anak-anak kita hari ini nggak bisa lagi masak sayur asem, tidak bisa nyambel, tidak bisa nyangu, tidak bisa ngaliwet. Anak-anak karena tidak bisa fast food, go food. Ya, Setuju saya sama Pak Asim. Jadi benar butuh tokoh, nggak butuh lembaga. Tokohnya Kang Deddy. Nah, kita jadi salah satu sel think tanknya Kang Deddy gitu. gini bro, maksud gua Pak, ini mungkin agak salah paham mungkin Pak, ini maksud saya ya. Jadi kan Pak Deddy kan nggak selamanya jadi gubernur bro, ya. Kalau dia nggak jadi gubernur, lalu gubernur baru mau robah kan bisa aja kan. Nah, Iya. tapi kalau udah di lapisan institusinya ada Dewan Wali Alam Jawa Barat, dan keputusannya itu tidak merusak generasi depan, strukturnya gubernurnya mau siapa aja itu sebagai simbol nggak berubah gitu. Udah kekunci. Kunci gitu. Itu maksud saya Pak. Ya. Ketua adatnya, ahli ekologinya, wakil dari generasi, wewenangnya apa? Dia harus punya wewenang. Jadi kalau hanya dibikin dewa wali alam hanya simbol gitu, tapi nggak punya wewenang, percuma. Wewenangnya apa? Kasih hak veto ekologis, hak veto, ya. Dan wajib kalau melakukan satu harus ada analisa lintas generasi. Dia harus punya rekomendasinya mengikat. Rekomendasinya mengikat, diberikan gitu ininya. Jadi ini bukan lembaga politik bro, tapi penjaga keseimbangan sebenarnya. Sesuai sama hukum kosmos kan. Kalau perlu pakai cara lama. Tetua-tetua adat yang masih ngerti cara-cara lama itu, kalau di Jawa itu istilahnya tunggeng, suruh pasang tunggeng sekalian di tempat-tempat itu. Jadi siapapun Iya. mau dia bupati mau apa dia aneh-aneh di situ biar kesambet kejang-kejang gitu. Kalau si Ronan niti apa, niti ada niti ratu, niti apa lagi tuh kan namanya satu lagi. Yang empuh tuh, tetua adat. Kan Tokohnya ada. masih banyak yang ngerti itu tetua-tetua yang bisa. Ya. Orang misalnya dia mau nebang pohon sembarangan, dia nggak bisa pergi dari situ, muter-muternya di situ, nempel di pohonnya kalau perlu. Wah, semangatnya gue mau nulis itu lah. Dulu ada teman kita orang Papua yang juga masih dididik sama tetua adat. Bahkan dia sampai punya ide gini. Zaman dulu itu kalau mau memilih ketua suku atau tetua adat itu disumpah katanya. Di Papua itu, Prof. Nah, kalau dia udah terpilih dengan sumpah itu sampai melanggar sumpah itu dia mati. Mati Oh, sendiri, bukan dimatiin, mati sendiri. karena sumpahnya. Cara sumpah kemakan sumpahnya ya. Ya Iya. pejabat juga kayaknya sumpahnya bukan di bawah Quran atau kitab apa gitu, harusnya Itu sumpah dia. pocong Sumpah kayak sekalian. gitu. Sumpah pocong kan konsep mereka juga, bro. Kita punya itu orang Papua aja masih punya, kita punya yang cara kayak gitu, disumpah dengan cara adat istiadat sendiri, Harus kayak gitu. yang modelnya tulah gitu. Kalau dipatuhi dia dapat tuah, kalau dilanggar dia ketulah gitu. Iya. Di Benar, Bali harus masih dihidupin di lagi Bali masih ada tuh. yang gitu. Iya. Sekarang mah di apa di kementerian disumpahnya di bawah kitab kan. Itu kitab itu nggak ada tuah, nggak ada tulahnya, buktinya dia korupsi nggak ketulah, masih main ke night club hura-hura di luar negeri kok. Disumpah pakai kitab
duit kitabnya dikorupsi kan hebat itu. Enggak sakti itu, sampah kitab itu. Oke. Tumpah pakai Quran, Qurannya dikorupsi. Aduh, hebat tuh. Dikorupsi ya Qurannya. Dikorupsi, Prof. Pembuatan Quran kan dikorupsi sama menteri menteri agamanya. Kan Oh, udah dibahas kemarin, Prof. The mother of harlot, Prof. Apa aja dijadiin duit. Atau tahun 2000-an itu. Masih sampai Ya. sekarang masih. Pan, kalau gitu gini ya bro ya. Tadi usulan Daniel tuh bagus. Kalau kita ketemu orang dekat sama gubernur, kalau dia yang membawakan beda. Jadi barangkali Tovan nulis gitu ya. Nanti saya bantu Lavan ya, saya nulis. Tapi kita bikin jangan terlalu textbook gitu ya. Kan nanti ada kayak eksekutif summary-nya, nanti lampirannya ada gitu. Tiap sektor kita bikin. Ya. Tovan kan kalau nulis tekun. Nah, kalau bisa minggu depan kita diskusikan lagi itu. Karena ini pilot project, bro. Boleh. Gimana kita Iya, boleh. memanfaatkan sinergi dengan Indonesia sehingga jalan nih. Kan kita pengen gitu Indonesia kan. Kita kasih ke dia. Karena gua rasa yang mikir kayak gini-gini nggak banyak, bro. Yang mikir kayak kita. Sekalian itu Bro Topan kalau ketemu Idarsi sekalian tanya ada nggak sumpah yang tadi itu tuah dan tulah itu yang buat nyumpah. Benar. Tadi gimana sih kita bisa bicara gini tadi? Kenapa ya kita sampai bicara kira-kira? Ya karena Udah masanya ke sini, Prof, arahnya. karena presidensi itu tadi, Prof. Wah tadi diskusi tadi menarik banget tuh. Kalau menurut gua ya, gua jadi coba yuk lihat pidatonya Dedi itu yang di PGRI itu yang sama Pramuka. Dia kayak kesurupan tuh pidatonya tuh. Iya, sering sambil merem dia, tapi ngomongnya tuh terus lancar gitu. Dan marah-marah. Kayak download tuh, dia kayak download tuh. Perhatiin deh, Dan. Iya, bener. Dia terang. Kayak si siapa namanya tuh? Yang Jadi botak. Pak Edi bilang tuh, dia lebih hebat dari Serli Choa, Pak. Benar tuh. Belajar tentang Sunda lah, ada tradisi budayanya lah, dia juga masih pakai itu. Jadi memang kalau masyarakat adat itu pasti harmonis dengan alamnya, dengan lingkungannya. Gitu. Itu yang dia jaga. Orang kalau masih kental megang ajaran leluhurnya, koneksinya sama alam pasti masih kuat. Karena batinnya menyatu. Iya. Semua unsur kan dapatnya nyatu sama kan dapat yang ada di alam. Iya. Ngotorin air itu dia ngerasa seperti ngotorin air yang ada di dirinya sendiri. Ngotorin tanah dia sama aja. Dia ngerasa seperti ngotorin. Itu waktu Dhamma Nunggal. inget gak Bro Tovan kalau ada Helmi kan waktu itu kita di Winton 4 orang tuh, saya, Bro Tovan sama Beli Jimber. Waktu setelah di Winton kita share tuh apa yang dialami gitu. Sama semua kok jadi terkoneksi semua gitu. Sama tanah kita jadi kayak tanah adalah aku adalah tanah, sama air juga aku adalah air adalah aku. Jadi makin kuat koneksi itu gitu. Kesadarannya. Nah, kalau misalnya tadi pemangku jabatan, entah gubernur, entah bupati atau apa, dia koneksi dengan unsur-unsur alamnya itu diperkuat juga, ya dia nggak akan tega ngerusak alam. Makanya dengan tadi itu lihat dari ciri-ciri cara berpakaiannya Kang Dedi, terus cara dia ngomong tentang alam, teman dekatnya adalah seorang resi dan lain-lain, itu saya yakin dia juga sama koneksi dia dengan alam pasti kuat itu. Dan di negara yang kekayaan alamnya melimpah, negara itu harus hati-hati karena dia bidikan banyak orang. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu, Gus? Omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Artinya Bandung solusinya saya udah nemu. Satu, gunungnya dihijaukan. Yang kedua, sudahlah daripada capek-capek rumah di bantaran sungai kita relokasi, sudah
Mau tiap tahun gitu-gituan, udah, daripada tiap tahun ngomong hal yang sama, kita pindahin, sudah. Cukup duit kita untuk menyelesaikan mereka, cukup. Asal kita mau efisien, sudah selesai. Saya pilihnya begitu.